Bayangkan, ketika seluruh dunia berpikir sebuah bangsa sudah kalah, ketika penjajah merasa mereka telah menang, justru dari balik kegelapan itulah lahir api perlawanan yang tak bisa dipadamkan. Ini bukan sekadar kisah sejarah. Ini adalah cerita tentang darah, air mata, dan pengkhianatan yang justru melahirkan kemerdekaan. Awal penjajahan yang mencekik. Ratusan tahun sebelum kemerdekaan, Nusantara bukanlah negeri yang bebas. Bangsa ini hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan. Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Awalnya mereka datang sebagai pedagang, namun perlahan berubah menjadi penguasa. Rakyat dipaksa bekerja, tanah dirampas, dan hasil bumi dikeruk habis. Sistem tanam paksa membuat rakyat menderita. Kelaparan terjadi di mana-mana. Namun penjajah justru hidup dalam kemewahan. Di tengah penderitaan itu muncul perlawanan. Perlawanan yang berdarah. Salah satu perlawanan terbesar dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang besar pun pecah. Dikenal sebagai Perang Diponegoro. Selama bertahan-tahan, rakyat berjuang mati-matian, hutan menjadi tempat persembunyian. Desa menjadi medan perang. Namun, penjajah menggunakan cara licik. Mereka mengundang Diponegoro untuk berunding. Namun, justru menangkapnya. Pengkhianatan itu menghancurkan semangat banyak pejuang. Tapi, api perjuangan belum padam. Kebangkitan kesadaran nasional memasuki abad ke-20. Perlawanan mulai berubah. Bukan lagi hanya dengan senjata, tapi juga dengan pemikiran. Organisasi seperti Budi Utomo mulai berdiri. Ini menjadi tanda kebangkitan nasional. Kemudian muncul tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka tidak hanya melawan dengan kekuatan, tetapi juga dengan ide dan semangat persatuan. Satu tujuan mulai terucap. Merdeka, masa paling gelap, pendudukan Jepang. Tahun 1942. Penjajah baru datang. Jepang, awalnya rakyat berharap kehidupan akan lebih baik. Namun, kenyataannya jauh lebih kejam. Kerja paksa atau romusha membuat rakyat menderita. Banyak yang tidak pernah kembali. Namun, di balik penderitaan itu, para pemimpin Indonesia diam dayung menyusun rencana. Mereka tahu kesempatan kemerdekaan semakin dekat. Detik-detik menegangkan kemerdekaan. Agustus tahun 1945, situasi dunia berubah. Setelah Perang Dunia Kedua hampir berakhir, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Terjadilah peristiwa menegangkan, peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan akhirnya hari yang mengubah segalanya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana, Soekarno membacakan teks proklamasi. Indonesia akhirnya merdeka. Namun, apakah semuanya langsung selesai? Tidak. Perjuangan setelah kemerdekaan. Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah perang kembali. Salah satu peristiwa paling heroik adalah Pertempuran Surabaya. Rakyat melawan dengan segala yang mereka miliki. Bambu runcing melawan senjata modern. Banyak yang gugur. Namun semangat mereka tidak pernah mati. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah. Ia dibayar dengan darah, dengan pengkhianatan, dan dengan pengorbanan yang tak terhitung. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau kita hanya hidup tanpa penjajah, tapi masih terjajah oleh diri sendiri?